Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Fokus konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa. Apalagi ketika energi ini benar-benar termanifestasikan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, apa yang aku lihat dari kartu pertama ini, yaitu tentang sebuah perubahan di dalam kehidupan. Tentang roda kehidupan yang akan berputar. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan dan perubahan-perubahan yang sangat dahsyat. Ya, perubahan dari segi ekonomi, materi, keuangan, perubahan di dalam kehidupan asmara, ya, perubahan di dalam kondisi kesehatan ketika kemarin sakit, ya. Insya Allah semua penyakit kamu akan sembuh. Insya Allah penyakit kamu semua akan diangkat, teman-teman. Ya, pokoknya sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan bahkan sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi kemarin ini akan terjadi. Kenapa? Seolah-olah memang sebuah keberuntungan ini ataupun perubahan dalam kehidupan kamu ini memang adanya takdir Tuhan, adanya ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan ikut campur tangan Tuhan, berarti ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Doa kamu terkabul. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Swords. 3 pedang. 3 pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, mohon maaf ya, sebuah kekecewaan yang kemarin kamu rasakan, tentang bagaimana sebuah sakit hati, ya, pengkhianatan ini juga ada di situ, teman-teman ya. Jadi memang di dalam segala hal itu kamu lebih banyak kecewanya, ya, karena seakan-akan apa yang mungkin kamu harapkan itu nggak tercapai, gagal berhasil, dan kemudian yang sudah didapatkan hancur, ya, teman-teman. Memang sih hal-hal yang cukup menyakitkan kalau menurut aku sih, ya. Dan situasi dan kondisi ini tentu dong, teman-teman, ya. Ini cukup membuat sebuah tekanan di dalam kehidupan kamu. Nah, ini aku punya Five of Swords. Ternyata memang adanya pengkhianatan, ya, kemudian adanya apa namanya kekecewaan, teman-teman. Ya, sakit hati yang kamu rasakan ini ataupun kegagalan, ternyata ini ditimbulkan dari orang-orang yang nggak senang, mohon maaf, ya, dari orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu secara menyeluruh. Nah, jadi memang ketika kita berbicara terkait dengan energi orang-orang toksik, ya, orang-orang yang mungkin memang benar adanya, teman-teman, suka mengusik, mengganggu kehidupan kamu ya, itu memang cukup berdampak banget, ya. Mungkin memfitnah, mengadu domba, dan bahkan mungkin bermain black magic di situ. Ya, tergantung dari penangkapan energi kamu lah. Tetapi memang yang jelas, ya, orang-orang yang toksik ini akan segera hancur, teman-teman ya. Orang-orang toksik ini pasti bakal segera menuai karmanya. Itu pasti. Ya, namanya karma itu pasti bakal segera terjadi cepat ataupun lambat. Karena apa?
Karena melihat dari perubahan ini tadi loh. Ya, ketika mungkin kemarin kamu berhasil dihancurkan dan kehidupan kamu berada di bawah, maka kehidupan kamu akan berputar ke atas. Dan dia yang kemarin senang, bahagia, yang melihat penderitaan kamu, kesusahan kamu, teman-teman, dia bakal menderita. Jadi itu yang aku katakan bahwasanya karma itu pasti akan tetap berjalan, teman-teman. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya dari teman-teman Scorpio. Wow, aku punya Four of Wands. Ada 4 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan. Terkait dengan finansial ekonomi teman-teman Scorpio. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini yang aku rasa penuh dengan keberuntungan. Ya, lagi dan lagi keberuntungan teman-teman. 4 pilar yang membuat kamu akan sukses besar. 4 pilar yang akan membawa sebuah perubahan besar. Ya, bisa jadi kamu di sini bakal menjadi kaya raya, bisa jadi memang rezeki kamu berlimpah, ya. Kebahagiaan itu cukup terlihat kok, teman-teman. Wow, aku punya desan. Desan muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kehidupan hari esok yang akan jauh lebih baik. Ya, berarti ini cukup nyata perubahan itu. Ya, perubahan kekayaan kamu, kesuksesan kamu, keberhasilan kamu itu cukup nyata, teman-teman. Ya itu tadi, ya kamu berpotensi, berpeluang akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru. Nah itu. Oke. Nah, dari situasi dan kondisi ini teman-teman, ini situasi yang cukup menguntungkan. Kalau dikatakan mungkin pekan yang penuh dengan keberkahan dan keberuntungan ini ya cukup terlihat lah. Ya. Dan kemudian yang terakhir, aku punya The Magician. Nikmat mana sih yang kau dustakan teman-teman? Ya. Seakan-akan kehidupan kamu memang akan penuh dengan keberuntungan. Dan dari kartu ketiga ini juga menggambarkan tentang sebuah keajaiban itu sendiri. Manifestasi atas doa itu sendiri. Ya, jadi memang sebuah manifestasi atas doa itu bisa jadi Tuhan mengirimkan sosok malaikatnya, perumpamaan siapa, mungkin seseorang yang baik ya teman-teman, ya menawarkan pekerjaan, teman-teman ya, ataupun mungkin kerjasama dan lain sebagainya lah ya, artinya memang saling menguntungkan bisa jadi. Dan kemudian mungkin perumpamaan dari sosok malaikat itu adalah sebuah energi positif yang akan membuat kamu tuh teman-teman ya, seakan-akan memiliki sebuah daya tarik. Jadi rezeki ataupun uang nanti yang bakal datang dari segala penjuru arah insya Allah. Ya. Nah, kamu juga memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk apa? Membuka jalan dan pintu rezeki kamu untuk selebar-lebarnya. Jadi memang ini yang aku maksud tentang sebuah keberuntungan dan keberkahan secara menyeluruh, teman-teman. Ya, oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya dari teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga nih terlebih dahulu. Oke. Aku punya The Empress teman-teman ya. The Empress ini muncul hadir. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang apa ya? Kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan ya, kelimpahan materi, rezekinya juga bagus teman-teman. Jadi semuanya berjalan dengan lancar ya kalau aku lihat teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Devil. Ya, The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu ya teman-teman. Kayak mohon maaf, emang sih kalau dari energi kemarin banyak kok masalah-masalah ya, dapat aku akui. Banyak banget masalah-masalah yang terjadi dari track record di dalam rumah tangga ya teman-teman Scorpio itu sendiri. Gitu ya. Dan bahkan di sini juga aku melihat seakan-akan memang rumah tangga kamu kemarin dalam fase yang benar-benar kritis banget ya. Kenapa? Aku melihat seperti memang ada pihak ketiga yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga kamu. Nah, pihak ketiga di sini ya bisa jadi wanita lain, pria lain, ataupun memang orang-orang yang sengaja memecah belah rumah tangga kamu, teman-teman. Itu. Ya, tetapi nggak usah khawatir ya. Karena kalau dari DM Press ini, potensi peluang bahwasannya hubungan rumah tangga kamu akan kembali membaik itu cukup terlihat kok, teman-teman. Ya, semoga ada solusi dan jalan keluar yang terbaik. Yang paling terpenting adalah bagaimana untuk menjalin sebuah komunikasi, ya, teman-teman yang baik pula. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, aku punya Ten of Pentacles.
Ada 10 koin. 10 koin muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka nih, ya, terkait dengan kondisi apa namanya kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran ya seperti itu. Jadi memang dari kartu pertama ini teman-teman ya, terlihat sih sangat bahagia, ya terlihat cukup positif energinya. Namun di balik kebahagiaan kamu sepertinya ada orang yang tersakiti teman-teman. Seseorang sedang tersakiti, ya. Ternyata dia adalah seseorang yang mungkin saat ini ataupun selama ini nunggu kamu ataupun nunggu pasangan kamu nih. Ya, nah, melihat lebih dalam ternyata ya, teman-teman dia adalah seseorang yang pernah menjalin sebuah hubungan spesial ya. Kalau nggak kamu ya dia gitu ya, pasangan kamu gitu ya. Jadi hal yang harus kamu lakukan adalah ya sama-sama sih harus lebih saling bersabar ya, gitu ya teman-teman. Karena aku melihat seperti energi tersebut berusaha untuk membuat propaganda ya, selalu mengadu domba nih teman-teman ya, agar apa, agar kamu dan dia itu cepat putus ya. Jadi ketika dia putus, kamu dan dia putus, maka dia nanti bakal masuk teman-teman ya. Jadi itu harus hati-hati. Nah, kemudian aku punya nine of swords. Jadi segala cara bakal dia lakukan teman-teman, tetapi bisa jadi itu nanti bakal gagal ya. Ketika apa? Ya ketika memang sebuah komitmen itu tetap terjaga dengan baik, komunikasi dijaga dengan baik teman-teman ya. Dan kemudian hal yang harus dihindari adalah ya, hindari sebisa mungkin energi yang pernah hadir tersebut teman-teman ya. Jangan sampai ada komunikasi sekecil apapun lah, karena itu dapat ya, tidak dapat dipungkiri pasti bakal menyinggung perasaan pasangan masing-masing lah ya. Jadi memang harus benar-benar menjaga, melupakan dan mengabaikan teman-teman ya. Oke, mungkin menurut kamu tidak masalah ya. Tetapi ya bisa jadi seseorang tersebut bakal sakit hati, pasangan kamu bakal sakit hati ketika mungkin uh, dia tahu kamu berkomunikasi dengan mantan ya, dan kemudian kebalikannya juga. Jadi memang harus lebih saling menghargai ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang jomblo, single mom dan single dad. Ada six of wands, ada ten of cups, ada strength teman-teman. Lagi dan lagi nih ya, aku melihat bakal ada sebuah kebahagiaan nih. Ada lambang pernikahan teman-teman ya, ataupun sebuah hubungan yang akan bersatu nih teman-teman ya. Jadi insya Allah dalam pekan ini kamu akan segera bertemu ya dengan seseorang yang bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Karena kali ini pasangan hidup ya, bukan lagi hanya sekedar pendamping, pacar ya teman-teman, yang hanya mungkin sifatnya sementara ya. Tetapi ini bakal menjadi sebuah keberuntungan dan keberkahan yang sangat begitu besar bagi kehidupan teman-teman Scorpio ya. Dia seseorang yang benar-benar akan bisa memberikan kamu sebuah kenyamanan ya, seseorang yang bakal bisa membuat kamu ngerasa lebih nyaman lah pokoknya teman-teman ya, ngerasa lebih happy ya, benar-benar diperlakukan dengan ya sebaik mungkin lah ya, sebagaimana mungkin hubungan-hubungan positif lainnya ya. Dan dia juga orang yang cukup romantis kok ya. Siapa teman-teman ya, mungkin masih menjadi suatu misteri ya. Semoga itu benar-benar nyata nantinya. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang nih. Oke, Six of Cups. Bagus. Seven of Swords. Dan kemudian ada The Tower, teman-teman. Ya. Lebih cenderung negatif ya, teman-teman. Mohon maaf, bagusnya di sini ternyata dia bermuka dua. Hati-hati. Ya, seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia bermuka dua. Ya, jangan terlalu mudah percaya gitu, teman-teman. Kenapa? Ini dia orang yang toksik, ya, suka manfaatin. Ya, dan bahkan ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, kamu bakal ditinggalin. Dia suka berselingkuh. Ya, playboy, playgirl itu sama, teman-teman. Ya, jadi jangan terlihat, jangan melihat seseorang itu hanya cuma dari casing doang lah, teman-teman. Ya, jadi memang harus lebih ke inner beauty-nya sih, apalagi ketika kamu ingin mencari pasangan hidup ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin memang penampilan itu penting, ya. Dan kondisi ekonomi juga sangat penting di dalam sebuah kehidupan. Ya, semoga itu memang sudah menjadi apa ya, bisa menjadi sebuah kenyataan. Tetapi ketika segala sesuatunya hanya dipandang dengan hal-hal tersebut teman-teman ya, bisa jadi memang itu akan membawa sebuah keburukan ya. Jadi ya harus melihat lebih dalam lah ya teman-teman, apakah memang dia orang yang tepat, yang baik gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio. Aku punya tanggal 7, 6, 29, 27, tanggal 8, tanggal
14, tanggal 3, 17, 9, 13, 15, dan tanggal 31. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.